Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zafira Muslimah. Di sini saya akan membuat video mengenai pemeriksaan ibu hamil trimester 3 guna untuk memenuhi tugas UAS pengkajian praktik. Baik, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan untuk pemeriksaan fisik. Yang pertama di sini ada bengkok, lalu ada bak instrumen yang berisikan sarung tangan steril, spatel, dan kasa steril. Lalu di sini ada kom besar yang berisikan kapas DTT. Lalu di sini ada kom kecil, penutup kepala, pen light, refleks hammer, termometer, pengukur lila, metlin, alkohol swab. Lalu di sini ada Linex, ada korentang, dan juga ada 3 gelas yang masing-masing gelas berisikan larutan klorin, larutan deterjen, dan air DTT. Lalu di sini ada tensimeter, lalu di bawahnya ada baju pasien, buku KIA, perlak serta celemek, lalu ada stetoskop dan pantom. Lalu di sini ada timbangan. Lalu di sini ada baskom yang berisikan larutan klorin dan deterjen. 3. Waalaikumsalam Ibu. Oke, Ibu. Ya. Ibu Ponitri ya? Iya. Oh iya Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Anissa ya Bu ya. Saya adalah bidan yang berjaga hari ini mulai dari pukul 9 hingga pukul 12 siang ya Bu. Sebelumnya Ibu ada apa nih Bu? Ada keluhan apa Bu? Ini apa namanya, bidan udah mulai kayak keluar lendir peserta darah. Oh, Sama apa ini, ibunya suka sakit ya? Baik Ibu, sebelumnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu terkait tadi keluhan yang Ibu sudah jelaskan. Sebelumnya apakah nanti Ibu setuju untuk dilakukan pemeriksaan? Setuju Bu. Baik ya Bu, sebelumnya saya izin untuk mempersiapkan diri saya terlebih dahulu ya Bu. Pertama-tama kita mencuci tangan secara 7 langkah. Lalu setelah kita cuci tangan, kita mempersiapkan diri dengan menggunakan celemek. Lalu setelah kita menggunakan celemek, kita memberikan pakaian kepada si ibu untuk diganti. Ibu boleh dipakai terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita menggunakan hand cap. Lalu kita mendekatkan alat. Bisa Ibu? Kencangan Bu. Ya. Oke. Berikut, mari. Baik, setelah itu kita melihat keadaan umum terlebih dahulu ya. Pertama kita tensi, lalu kita ukur lilahnya. Baik ya Bu. Maaf ya, saya ukur dulu lilahnya. Maaf ya Bu. Enggak bisa. Maaf Bu. Oke, 25 ya.
Oke, setelah kita melihat keadaan umum sang ibu, lalu kita membawa sang ibu untuk ke tempat tidur. Sebelumnya kita timbang terlebih dahulu. Lalu ya Bu, kita timbang dulu ya Bu. Oke, sudah. Terus setelah itu kita bawa ke tempat tidur. Lalu setelah itu kita cek dari ujung kepala hingga ujung kaki si ibu. Nah, yang harus kita lakukan adalah memakaikan masker terlebih dahulu. Lalu kita memakaikan APD ya, di masker, pakai masker. Setelah itu kita memakai APD lengkap dan jangan lupa untuk melepaskan perhiasan. Lalu kita menggunakan handscoon. Handscoon ya, yang pertama itu bersifat bersih ya. Lalu setelah kita memakai handscoon, kita langsung melakukan pemeriksaan kepada sang ibu. Sebelumnya kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada sang ibu. Ibu, maaf ya Bu, saya mau ngecek kepalanya dulu ya Bu. Pertama kita lihat rambutnya ya, teksturnya itu dia kasar atau tidak. Lalu kulit kepalanya kita lihat biar ketombe atau tidak. Lalu kita cek ada udem atau tidak, ada luka atau tidak. Lalu setelah itu kita lihat apakah rambut si ibu berwarna atau tidak. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada wajah. Pertama kita lihat terlebih dahulu wajahnya simetris atau tidak. Lalu kita cek, maaf ya ibu, di sini ada udem atau tidak. Lalu kita cek ada bercak coklat atau tidak, tidak ada. Lalu setelah kita cek bagian muka, kita mengecek bagian mata ya. Pertama-tama dicek apakah konjungtifanya pucat atau tidak. Lalu setelah itu kita cek menggunakan penlight. Maaf ya ibu, tolong matanya ke atas. Oke, tidak ada tanda kuning ya ibu. Oke. Lalu setelah kita cek bagian mata, kita cek bagian hidung. Di sini kita cek ada luka atau tidak, tidak ada ya. Ada polip atau tidak, tidak ada. Lalu setelah itu kita palpasi. Ibu maaf sakit? Tidak ya. Oke. Lalu setelah itu kita cek ke bagian mulut ya. Di bagian mulut bibir tidak pecah-pecah. Ibu boleh menganga sedikit ibu. Oke. Kita cek juga menggunakan penlight ya. Tidak ada aman ya. Lalu setelah itu kita ambil spatel lidah.
Maaf ibu, boleh didudukkan? Oke. Sakit tidak ibu? Tidak. Oke. Lalu setelah itu kita cek bagian kuping ibu ya. Oke, baik, maaf ya bu. Oke, telinganya bersih ya, tidak ada kotoran. Baik bu, sebelahnya. Oke, bersih. Oke. Lalu setelah itu kita ini ya. Gimana bu? Suaranya? Oke, betul ya. Berarti pendengaran ibu baik dan tidak ada kendala. Lalu setelah itu kita cek bagian leher ya. Maaf ya ibu ya. Kita cek apakah ada benjolan atau tidak. Ya tidak ada. Lalu setelah itu kita suruhnya ibu menekan menahan. Baik bu, tenang. Oke. Kerasa sakit bu? Tidak. Oke. Lalu setelah itu kita cek ada gondok atau tidak. Tidak ada ya. Oke. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada payudara ibu. Ya, sebelumnya kita minta maaf ya bu, saya periksa dulu ya. Oke. Nah, lalu setelah itu kita pakai kita dengarkan pas ibu ya. Oke, baik. Oke ibu. Lalu setelah itu kita cek ke payudara ibu ya. Oke, kita cek payudara ibu apakah areolanya sudah warna hitam atau belum. Lalu setelah itu sudah terlihat putingnya menonjol atau tidak menonjol. Lalu setelah itu kita menyuruh ibu untuk menyenangkan tangan guna untuk melihat kerutan. Maaf ya bu. Oke, baik, tidak ada ya, tidak ada kerutan. Oke, baik. Lalu setelah bagian sininya tidak ada juga ya. Baik. Lalu setelah itu kita periksa bagian perut ibu ya. Pertama-tama kita melakukan leopard 1 ya. Saya melakukan leopard 1 terlebih dahulu untuk mengukur tinggi fundus ibu. Oke dulu. Oke, 34 ya. Lalu setelah itu kita melakukan pemeriksaan leopard 2. Maaf ya bu, posisinya agak ini ya, terbuka ibu ya kakinya. Lalu setelah itu kita lakukan leopard 2 untuk mengetahui buka atau puki, yaitu bagaimana atau penguki ya. Lalu setelah itu kita lakukan leopard 3 ya, guna untuk memeriksa apakah kepala janin sudah masuk pintu pembuluh atas atau belum. Oke. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan leopard 4 untuk mengetahui si bayi sudah masuk ke dalam panggung atau belum. Oke. Lalu setelah itu kita melakukan vulva hygiene untuk memeriksa. Lalu setelah itu kita melakukan DJJ pada janin ya, menggunakan Linex. Maaf ya bu. Oke, baik. Lalu setelah itu ini gini dulu apa enggak? Lurus dulu. lurus apa lurus? Oke, sebelum kita melakukan hygiene, kita pasang pernak terlebih dahulu. Maaf ya bu, dimulai dari yang terjauh.
Baik Bu, sebelah sini. Oke. Lalu setelah itu kita melakukan food hygiene terhadap ibu. Pertama dari labia majora kanan, lalu labia majora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, dari uterus hingga perineum. Lalu setelah itu kita cek di bagian hygiene ibu apakah ada pembengkakan atau tidak ada ya, lalu ada luka atau tidak ada, lalu tidak ada keluar cairan ya. Lalu setelah itu kita cek bagian anus ibu apakah ada benjolan atau tidak. Baik ibu, maaf ya ibu, boleh pilih ke sini dulu. Oke ibu, boleh berdahan ibu. Oke, tidak ada ya. Lalu setelah itu kita bereskan alat dulu. Lalu kita dimasukkan ke dalam bak ya. Lalu kita lepas headphone, lalu setelah itu kita duduk ya, duduk aja ya kan, baik. Oke, lalu setelah itu kita cek pada bagian kaki ibu ya. Di sini jarinya tidak polidaktil ya, atau tidak lebih. Lalu kita cek si ibunya ada udem atau tidak, dehidrasi atau tidak ya. Lalu setelah itu kita mengecek, maaf ya bu, bagian kaki ibu ada varises atau tidak ada ya. Lalu setelah itu kita cek, ibu boleh duduk ya bu. Oke bu. Oke. Dan lalu setelah itu kita periksa bagian punggung ibu ya. Ibu sakit gak bu? Ya. Sakit bu? Oke. Lalu setelah itu kita cek bagian kaki ibu menggunakan refleks kamar. Baik ibu, boleh di sini ya bu. Mengecek refleks kamar dengan kaki ibu mau ganti. Ini oke bu. Lalu setelah itu kita membersihkan diri terlebih dahulu ya, melepas APD. Lalu setelah itu kita melakukan konseling di meja tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang tadi saya lakukan ya bu terhadap tim ibu, semua hasilnya bagus ya bu ya, termasuk tensi darahnya itu normal ya, 110/80, lalu semuanya juga normal 36,5. Lalu tadi berat badannya naik ya 68 kilo ya, terus
Tadi untuk hasil pemeriksaan dari ujung kepala hingga ujung kaki itu semua bagus ya Bu, alhamdulillah. Lalu terkait keluhan Ibu barusan ya, Ibu tadi katanya sudah keluar lendir bercampur darah ya Bu ya. Iya, karena sekarang Ibu sudah trimester ketiga ya Bu ya. Jadi Ibu sudah masuk ke dalam masa persiapan untuk persalinan, dan mungkin itu salah satu tandanya ya Bu. Nanti mungkin kalau misal mulus secara berkelanjutan gitu, nanti Ibu bisa datang ke sini. Terus untuk nyeri punggung juga itu hal yang memang wajar ya, karena kan Ibu kan sedang mengandung, sudah besar ya, sudah trimester ketiga kan. Lalu di sini saya akan menjelaskan Ibu terkait dengan tanda-tanda bahaya pada ibu hamil ya. Ini ya Bu ya. Nih. Nah, ini tandanya ya. Nih demam atau menggigil ya Bu ya. Ibu kalau malam suka demam gak Bu? Oh enggak ya. Terus juga ini di celana dalam suka ada kekuningan gak Bu? Cairan kuning-kuning gitu? Enggak ada ya? Bersih. Paling keputihan. Aku putihin ya. Terus juga ini ya, batuk. Ibu pernah batuk lebih dari 2 minggu? Tidak ya. Lalu setelah itu di sini ada jantung berdebar atau nyeri di dada. Pernah nyeri Bu dadanya? Paling cepet pengap aja Oh kalau iya, iya itu karena memang ada tekanan ya dari si dedenya ya, karena kan sekarang Ibu sudah trimester ketiga. Terus juga ini ya, pernah diare secara berkelanjutan gitu dalam sehari bisa 5 kali ke kamar mandi, tidak ya? Oke, lalu sulit tidur, apakah sama kehamilan ini Ibu sulit tidur atau normal aja? kadang itu sulit tidur. Oh sulit tidur ya. Kalau sulit tidur itu kira-kira di jam-jam berapa Ibu? Biasanya kalau jam 9 kan udah tidur Iya. tapi sekarang jam 12 tuh belum tidur. Oh, apa yang dirasa? Soalnya kan ini kayak udah mulai mendekati mau lahiran. Iya. Jadinya kayak Gelisah ya, soalnya gelisah ya. anak pertama. Oh, anak pertama ya. Iya, wajar sih ya anak pertama ya. Nah, di sini ada tanda-tanda persalinan ya Bu ya. Nanti nih ya. Nih di sini ada perut mulas yang teratur. Jadi perut Ibu tuh ngerasa kenceng terus gitu. Nah, itu tanda-tanda mulas Bu, tanda-tanda melahirkan gitu ya. Terus di sini juga ada keluar lendir bercampur darah yang tadi Ibu jelaskan ya kepada saya ya. Nah, itu juga termasuk tanda-tanda persalinan Ibu. Terus juga ini, jika muncul gitu ya salah satu dari tanda-tanda yang tadi saya sebutkan gitu, tolong Ibu segera ke vaskes terdekat ya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, apakah Ibu sudah siap untuk melahirkan atau memang masih harus melakukan pemeriksaan secara berkala ya Bu. Tapi itu kan saya udah keluar lendir bercampur Iya. darah. Bidan emang nggak apa? Nggak apa-apa itu mah ya. Tapi kalau nanti udah kerasa mules ya, mulusnya udah secara teratur gitu ya. Nah, nanti Ibu boleh datang ke sini ya. Oke. Dulu nanti kira-kira lahirannya ditemenin siapa? Suami. Oh, sama suami ya. Kesininya sama siapa? Sama suami? Tadi diantarin suami tapi lagi beli itu ke Alfa. Baik, nanti mungkin kalau Ibu sudah merasakan tadi ya tanda-tanda yang saya beritahu kepada Ibu, tolong nanti Ibu langsung ke sini ya Bu. Terkait yang tadi saya jelaskan, apakah Ibu ada pertanyaan? Belum ada sih. Oke, belum ada ya. Berarti nanti kalau itu ya, kalau udah merasa mulus langsung ke sini ya. Barang-barangnya udah dipersiapkan buat lahiran? Sudah yang itu BPJS gitu. Baju-baju bayinya udah disiapin belum? Udah. Iya. Ya sudah.